Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga pada kesempatan pagi hari ini, baik yang di Masjid Jami yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, ataupun yang di rumah, baik yang di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi dan Papua, yang barangkali menyaksikan kajian pada subuh kali ini, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengakhiri wabah yang tengah menyebar di masyarakat kita, wabah yang tengah menyebar di dunia saat ini. Bapak, Ibu, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, pada seluruh keturunan-keturunan salafus saleh, dan kepada seluruh umat Islam yang senantiasa berada di atas Islam, mengikuti petunjuk Al-Quran, As-Sunnah, menurut pemahaman salaful ummah yang telah berlalu mendahului kita. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pekan-pekan sebelumnya kita sudah membahas 3 muqaddimah dari Kutaib, kitab kecil yang dinamakan Usul Ats-Tsalatsah, yaitu 3 pokok yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Dari silsilah pembelajaran akidah yang paling ringan, baik dia dari anak SD, SMP, SMA, itu Usul Ats-Tsalatsah. Bahkan kalau anak kecil, bayi yang baru lahir, diajarkan pula Usul Ats-Tsalatsah. Ketika orang Arab anaknya lahir ditanyakan, dikasih tahu, "Man rabbuka?" Rabbukallah, dikatakan Rabbukallah, bahwasanya Rabbmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan bahwasanya apa yang nampak di matanya sedari bayi adalah Allah pemiliknya, Allah pengaturnya. Itu yang diajarkan dari kecil. Tidak kemudian diajarkan dari kecil sesuatu yang duniawi, tetapi diajarkan siapa yang menciptakan dunia ini. Bapak, Ibu, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah mempelajari 3 muqaddimah yang mengikuti kajian dari awal. Insyaallah kita akan masuk kepada usul yang pertama, pokok yang pertama. Ini baru masuk ke kajian inti setelah 3 muqaddimah sebelumnya. Fa idza qila lak, ketika dikatakan kepadamu, mal usul tsalatsa allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha,
jika dikatakan kepadamu apa yang wajib diketahui, 3 usul salasah tersebut apa yang wajib diketahui oleh seorang insan, seorang manusia? Faqul, maka jawablah, ma'rifatullah wa ma'rifatu dinah, dan mengetahui, setelah mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mengetahui aturan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, wa nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui siapa yang membawa aturan tersebut. Karena di mukadimah sebelumnya sudah kita ketahui, Allah menciptakan kita tidak diabaikan begitu saja, tidak dibiarkan hanya makan begitu saja, tidak dibiarkan tidur begitu saja. Ternyata diberikan aturan kepada kita, dan yang memberi aturan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang membawa aturan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-aslul al-awwal, dan pokok yang pertama adalah fa idza qila lak mar rabbuka, jika dikatakan kepadamu mar rabbuk, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, kalau boleh berbicara tentang masalah Tuhan. Mar rabbuk, ini pertanyaan di mana nanti Pak? Pertanyaan di mana? Di alam kubur, di barzakh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, masuk kepada pintu pertama akhirat. Di situ barang siapa yang kemudian amal kebaikannya lebih berat ditimbang, dibukakan pintu menuju surga, harumnya semerbak mewangi, sampai dia mengatakan aqimis sa'ah ya Allah, dirikan kiamat, saking sudah dibukakan pintu di situ. Ketika orang-orang yang amal keburukannya lebih berat dibanding amal kebaikannya, maka di situ dibukakan gambaran bagaimana neraka, sehingga kemudian dia mengatakan akhirkan kiamat. Karena di alam barzakh sudah seperti itu, apalagi nanti di pertimbangan di yaumul mizan, di pertimbangan seluruh amal manusia. Dan Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, bagaimana tentang hisab, maka celakalah orang dihisab, celakalah orang yang dihisab. Sedangkan di dalam hadis yang mengatakan orang tanpa hisab, yang tanpa hisab tersebut yang la yaktawun, orang yang tidak minta di kai, diobati dengan besi yang panas, la yastarqun, tidak diminta ruqyah, dan kemudian wa 'alallahi tawakkalun, dan mereka kepada Allah sangat bertawakal. Nah, hanya 70.000 orang dan dapat memberi syafaat kepada 70.000 manusia masing-masing mereka. Barangkali ada di antara kita yang mungkin akan dihisab dengan hisab yang amat berat, dan semoga insyaallah dihisab dengan hisab yang ringan. Hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan hijab di antara seluruh makhluk, kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diperhitungkan, malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita perbuat. Ibadallah, jika dikatakan kepadamu mar rabbuk, siapa Tuhanmu? Rabbi Allah. Faqul Rabbi Allah, maka katakan Rabbku adalah Allah Ta'ala. Wa huwa rabbani alladzi rabbani, dan dia adalah yang mentarbiyah, membina, mengarahkanku. Wa rabba jami'al alamin bina'amihi, dan yang mengatur, membina, mengarahkan seluruh alam semesta ini, mengatur seluruh alam semesta bini'amihi, dengan nikmat-nikmat. Ni'am jamak dari nikmat. Ni'am, nikmat-nikmat yang ada ini seluruhnya, alam semesta ini dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kemudian menjalankan, mengarahkan segala apa yang kita nampak di muka kita. Ibadallah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rabba jami'al khalqi. Rabb dari kata Rabba yurabbi tarbiyatan rububiyatan. Ada satu sifat rububiyah dari diri Allah Subhanahu wa taala. Rabba yurabbi tarbiyatan rububiyatan.
Rabb yaitu mengatur. Kalau secara istilah wa huwa murabbi ibadah. Secara istilah Rabb itu adalah yang mengatur, mengarahkan seluruh hamba-hambanya. Dan Rabb itu terbagi menjadi dua, secara maknawi dan secara hissi. Hissi itu secara fisikal, yang terasa, hissi. Gatal-gatal kalau bahasa Arab itu di Yaman. Ma'asabak, ada teman kita dari Indonesia datang ke Yaman, kulitnya mungkin tidak begitu kuat, dari musim panas langsung ekstrim masuk ke musim dingin. Kemudian dari musim dingin masuk ke musim panas. Biasanya bulan-bulan ini adalah musim dingin, sangat dingin, kita pakai jaket tebal di Yaman. Kemudian nanti masuk musim panas 43, 44 derajat, 45 derajat. Langsung berbalik. Itu kulit-kulit orang Indonesia langsung seperti kena, ada yang seperti terkelupas seperti itu. Mereka kalau ditanya seperti itu, ma'asabak hadza hasas, hadza hasasiyah, kata orang Yaman. Ini hasasiyah. Ini dia merasakan gatal-gatal, hasas kata mereka. Sesuatu yang itu dirasakan, hasasiyah, fisikal. Secara maknawi, Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kepada seluruh alam, kepada hambanya yang paling utama, min la ya'lam, dari orang yang tidak mengetahui, hadza takunu min janibil ilm, kata Syekh yang mensyarah, Syekh Muhammad Sa'idan, mudir dari Markas Wadi Hadramaut. Hadza takunu min janibil ilm. Ini adalah sesuatu yang diambil dari keilmuan, dari orang yang tidak tahu secara maknawi, dari orang yang tidak tahu sampai dia menjadi tahu. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala menjadi Rabb kepada kita, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Secara hissi, secara fisikal, Allah Subhanahu wa taala dari kita yang mani yumna, dari mani, air sperma yang dipancarkan, kemudian bersatu dengan ovum, air yang berada di inti ovum, dari ma bertemu dengan ma, air bertemu dengan air, kemudian di situ menjadi satu embrio, thumma takunu alaqatan, dan kemudian dari nutfatan arba'ina yauman, adanya gumpalan darah arba'ina yauman, thumma takunu alaqatan aw mithla dzalik, kemudian dari gumpalan darah itu menempel di dinding rahim, zigot, kemudian diruas-ruaskan tulang belakang, terbentuklah mata, hidung dan yang lain sebagainya, tangan dan kaki, kemudian menjadi mudghatan, gumpalan-gumpalan daging tersebut yang diruas-ruaskan daging selama 40 hari, 120 hari, fayunfakhu fihi ruha. Dari penciptaan ini, siapa yang mengatur secara fisikal? Wallahu alam, mungkin Dr. Amin lebih paham masalah fisik. Kenapa sperma yang kemudian dipancarkan tersebut, dia tahu arah kemana ketika dia masuk, harus kemana dia mengarah? Apakah dia punya akal? Apakah dia saat itu langsung melihat dengan mata sperma? Apakah dia punya mata? Kenapa dia masuk menuju ovum? Lari dia masuk menuju ovum. Sudah tahu dia kemana arahnya. Man yurabbi hadza? Siapa yang kemudian yang mengarahkan ini? Leish yakun mithla hadza? Kalau orang Yaman, leish kata mereka. Kenapa menjadi seperti ini? Kemudian dia menempel di dinding rahim, menjadi segumpalan darah, kemudian ada tulang belakang diruas-ruaskan, terus kemudian ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fayunfakhu fihi ruha selama 120 hari. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Mu'minun, disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis,
ada pemberitaan sebelum kemudian ilmu tentang obgin, ilmu tentang kebidanan itu ada. Siapa yang kemudian merabbi ini? Siapa yang kemudian menggerakkan ini semua? Nah itu, ibadallah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabb secara hissi adalah yang mengarahkan pertumbuhan dari semenjak kita tidak ada apa-apa, tidak diperhitungkan oleh manusia, tidak dihitung oleh manusia, dari yang itu hina dina. Kemudian dia lahir sebagai seorang tifl, lahir sebagai seorang anak kecil, tifl, tuflun atau tiflun, anak kecil, dari bayi, anak kecil. Setelah keluar dia ke alam dunia, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala secara fisik dia tumbuh menjadi syabab, menjadi seorang remaja. Setelah menjadi seorang remaja dia menjadi seorang dewasa, menjadi syaibah, orang yang beruban. Siapa yang kemudian merabbi ini, yang mengarahkan seorang yang sebelumnya hina dina, tidak diperhitungkan oleh manusia, menjadi seorang anak kecil, menjadi remaja, besar, kuat, kemudian menjadi seorang yang dewasa, lemah lagi kembali dalam keadaan semula, beruban. Tanda-tanda alam Rabb. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wad dalil, dan dalil daripada Rabb ini adalah Al-Quran, surat Al-Fatihah ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang kedua, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ini mengatakan ayat yang kedua, sependapat dengan para ulama Syafi'iyah, ayat yang kedua daripada Al-Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah dihitung termasuk dalam Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur Allah dengan seluruh kesempurnaannya. Rabbul Alamin, yang mengatur, Rabbnya segala alam. Alamin jamak dari alam. Wa kullu maswallahi alam. Lanjut daripada matan daripada kitab ini, wa kullu ma siwallahi alam, dan seluruh selain daripada Allah Subhanahu wa taala alam. Dinding ini, batu-batu yang menempel di dinding ini, tiang-tiang ini di masjid ini, lantai yang kita pijak, alam, semuanya adalah alam. Wa kulluhum makhluqun, dan setiap yang kita tampak selain daripada Allah makhluqun, dia diciptakan. Dia diciptakan. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku adalah satu di antara alam tersebut. Kalau ini dipahami oleh para dakakin, bukan dakakin, kahin, maaf, para dukun, dipahami wa ana wahidun min dzalikal alam, aku satu di antara alam tersebut, satu makhluk yang dari alam tersebut. Tidak mungkin dia kemudian bisa memberikan ini dan itu. Dia mengatakan ini ilmu, ini itu, dapat mendatangkan manfaat dan mudarat. Ustaz, pegang ini Ustaz, simpan di dompet, insya Allah tak mungkin Ustaz kena sihir. Kalau dia mengatakan wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku adalah satu di antara makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin ada manusia yang berani mengatakan simpan ini, pegang ini, insya Allah tidak akan terkena sihir, tidak terkena ini dan itu, kecuali dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Baca apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Tidak akan menimpa dengan nama Allah apa yang ada di langit dan di bumi.
atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan. Fa idza qila lak, dan ketika dikatakan kepadamu bima arafta rabbak, lah dari mana kamu tahu Allah adalah Rabbmu? Dari mana kamu tahu Allah adalah Rabbmu? Dari mana Pak taunya? Pak Seven? Fa idza qila lak bima arafta rabbak, kalau kamu mengatakan Allah Rabbi Allah, dari mana kita tahu Allah Subhanahu wa taala? Faqul bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya, wa makhluqatihi, dan makhluk-makhluk yang diciptakannya, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar, dan salah satu daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah siang dan malam, matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi, dan dari salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah as-samawatus sab', 7 lapis langit, wal ardun, ardun jamannya aradun, araduna, 7 lapis bumi, wa man fihin, dan apa yang diantara kedua langit dan bumi tersebut adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya apa? Dalilnya Quran surat Fussilat ayat yang ke-37, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Dan dari salah satu tanda-tanda ayat Allah Subhanahu wa taala adalah malam, siang dan petang, siang dan malam, dan matahari dan bulan. Jangan bersujud kepada matahari dan bulan, namun bersujudlah kepada yang menciptakan keduanya. Jikalau engkau kepada Allah hanya beribadah kepadanya. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ayatnya siang dan malam, tidakkah kemudian kita perhatikan siang dan malam? Ketika kemudian masuk subuh ini, dari yang tadinya gelap gulita, tidak nampak, tak nampak Bapak, kata orang lain. Dari yang tak tampak, kalau tak ada lampu, betul-betul gelap, tak ada bulan, tak ada matahari, betul-betul gelap dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kemudian memutar matahari tersebut? Siapa yang kemudian memutar matahari berkeliling, atau yang memutar bumi ini bisa berotasi? Dari yang kemudian telah terang benderang masuk gelap lagi. Begitu setiap hari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ibrahim alaihi salam, Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi salam, kekasih Allah Subhanahu wa taala, sedari kecil sudah tahu. Ketika melihat qamar, melihat matahari, ini Allah, ini Rabbku. Kemudian falamma afala, setelah kemudian terbenam, tak mungkin kalau seandainya Allah Tuhan yang menciptakanku adalah matahari, tak mungkin dia sebentar hilang, sebentar muncul lagi. 12 jam muncul, 12 jam hilang lagi. Tak mungkin. Dilihat ada yang lebih besar. Hadza akbar. Hadza akbar. Sedari kecil sudah memikirkan, hadza akbar. Matahari ini besar daripada bulan. Ini Rabbku. Namun juga tenggelam dia. La uhibbul afilin. Aku tidak suka sesuatu yang tenggelam. Kalau seandainya itu menjadi Rabb yang mengatur alam semesta ini, kok sebentar hilang, sebentar pergi. Kalaulah tidak ada petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala,
di dalam Al-Quran, maka kita semua kemudian menganggap ada yang besar-besar itu adalah yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Betul enggak Pak? Kalau tak ada ayat. Dan ayat itu terbagi dua. Ayat kauniyah, kullu syai'in fil kaun, seluruh apa yang ada di kaun. Kaun itu alam, kaun. Wa ayat syar'iyyah wa huwa mushaf. Dan ayat syar'iyyah adalah mushaf, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ada berapa ayat Ustaz Hilmi? Kalau yang kita pelajari 6. Walaupun itu sudah dirinci kembali, ternyata bukan 66. Baik, ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda yang telah Allah sebutkan, tanda-tanda yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kemudian memberikan kepada kita satu petunjuk, satu arah bahwasanya kita dalam keadaan seperti ini dan seperti itu. Satu tanda yang pertama daripada hari kiamat, yatatawwaduna fil bunyan. Arab yatatawwaduna fil bunyan. Bangsa Arab berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan yang tinggi. Sekarang yang paling tinggi apa? Menara paling tinggi di dunia ada di Dubai. 828 meter kalau tak salah. Burj Khalifa namanya, di Dubai. Kami pernah ke Dubai, singgah saja. Lanjut lagi. Memang luar biasa. Dari bandaranya saja luar biasa besarnya. Di situ satu orang yang biasa telanjang dada, tidak beralaskan kaki, mereka berlomba dalam kemudian mendirikan bangunan-bangunan tinggi. Kemudian Mekah Tower dibuat sebagai bangunan ketiga tertinggi di dunia. Sudah ada rencana lagi di daerah yang sama akan didirikan menara yang lebih tinggi daripada itu, sekitar 1 kilometer. Di Irak belum rencana yang akan didirikan menyaingi dari Burj Khalifa tersebut. Sekarang sedang direncanakan menara yang tingginya sekitar 1052-1051 meter, 1 kilo plus tingginya. Yang itu puncaknya sudah berada di atas awan. Ayat-ayat yang kemudian telah tampak ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha benar. Allah Subhanahu wa taala adalah shadiq. Allah Subhanahu wa taala adalah berkata jujur di dalam Al-Qur'an. Ibadallah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kemudian kita mempelajari tentang Rabb. Insyaallah akan kita teruskan usul yang pertama ini pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit, yang saya terdengar tadi ada yang batuk, ada yang pilek, mudah-mudahan segera hilang batuk dan pileknya. Ada yang kemudian ada sakit di hatinya, semoga Allah hilangkan. Ada yang kemudian sakit yang lain-lainnya, semoga Allah hilangkan dari tubuh kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.